yang lalu kita mendengar firman Tuhan mengenai bahwa seorang yang disebut Kristen itu adalah seorang yang hidupnya berubah. Kita sudah berbicara tentang Yakub, dari seorang yang sifatnya penuh dengan tipu daya, dirubah oleh Tuhan menjadi seorang pahlawan Tuhan, sampai nama bangsa umat Tuhan yang sekarang Israel. Kata Israel itu karena mereka semua adalah keturunan dari Yakub yang namanya dirubah oleh Tuhan menjadi Israel. Jadi seorang yang hidupnya tidak berubah, karakternya tidak berubah, cara hidupnya tidak berubah, tujuan hidupnya tidak berubah, sebenarnya di hadapan Tuhan dia bukanlah seorang Kristen. Mungkin dia yang cocok disebut pergereja. Kemarin ya ada seorang ibu kami panggil ke rumah, ada tugasnya. Kami ngobrol-ngobrol, lalu dia cerita tentang ya kawan-kawannya yang datang dari Samosi gitu. Mereka itu yang kerja di situ kalau hari Minggu itu nggak mau kerja. Karena bagi mereka hari Minggu itu khusus hari untuk Tuhan. Nah, tapi mereka masih suka ke dukun, masih suka berdoa ke kuburan-kuburan. Jadi saudara lihat, dari satu sisi mereka adalah orang yang taat ke gereja, ya kan, taat ke gereja, tapi tidak taat pada firman Tuhan. Jadi mereka, kita namakan ini orang apa ini? Orang yang seperti ini, bergereja, ya kan? Jadi Kristen yang bukan Kristen, ya kan? Karena ada Kristen, karena KTP-nya Kristen, ada Kristen yang memang dia adalah pengikut Kristus. Dan ciri-ciri orang yang berubah, ciri-ciri orang yang percaya, orang yang dapat disebut orang Kristen adalah orang yang memang hidupnya berubah. Nah, hari ini saya ingin kita melihat Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Begitu kita nyanyi semangat, ya. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini antara ayat 11 ini sama ayat 12 ini kok kayaknya ada pertentangan, ya, beda sekali. Karena di ayat 12 dikatakan Gideon itu adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Padahal di ayat yang ke-11 dia sedang sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Karena dia takut kepada orang-orang Midian. Jadi dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Biasanya orang mengirik gandum di tempat pengirikan gandum. Tapi kalau dia pergi ke tempat pengirikan gandum, orang Midian tahu nanti dia
dia sedang mengirim gandum di sana, orang Midian datang dan akan mengambil gandumnya karena dia takut kepada orang Midian. Maka dia mengirim gandumnya di tempat pemerasan anggur supaya orang-orang Midian tidak melihat dia. Jadi dia sedang ada dalam keadaan ketakutan, dia sedang bersembunyi. Dalam satu bahasa lain yang lebih keras, sebenarnya dia adalah seorang pengecut. Itu latar belakang dari kehidupannya. Takut. Saudara sering takut? Sering takut? Anak-anak gadis yang masih muda kalau malam-malam takut lewat kuburan. Takut enggak? Tolong jawab lah. Akbar perlu di Jakarta ini. 6 hari saya di sana 13 kali kebaktian. Saya baru mengerti kenapa banyak orang mau cari kota besar. Tapi saya lebih suka ke gunung-gunung. Gimana kau muda? Takut malam-malam lewat kuburan? Takut apa? Hah? Takut apa? Bagaimana kita dulu? Ya, saya nggak tahu sekarang. Dulu atau mungkin masih kecil, masih remaja, masih muda, kita mau pergi ke satu tempat. Dulu waktu saya masih muda, mau jalan-jalan ke listrik sana. Listrik dulu kan belum begitu rame. Pas di Elok itu ada pohon beringin besar sekali, sama seperti ke rumah Brastagi dulu di Elok. Di Tekongan menjalan rumah Brastagi ada pohon yang besar. Waktu lewat di situ ada rasa ketakutan. Takut apa? Takut bingung. Enggak, saya kadang-kadang herannya begini. Saya herannya kok sering kita takut kepada sesuatu yang sebenarnya kita sendiri nggak pernah lihat. Kalau takut harimau wajar ya, karena kita lihat harimau, ya kan? Tapi kalau lihat hantu, takut sama hantu kan lucu. Siapa sih pernah lihat hantu? Jadi sering sekali dalam hidup kita ini kita menakuti sesuatu yang sebenarnya kita sendiri nggak pernah melihat, nggak pernah kita menyaksikan, nggak pernah kita tahu. Tapi kita sepertinya berada di satu keadaan yang penuh dengan ketakutan. Jadi secara kehidupan dalam pengiringan kita kepada Tuhan juga sering begitu kenyataannya. Sering dalam hidup kita ada ketakutan. Jadi kalau ada orang-orang yang hatinya penuh dengan ketakutan, takut masa depan, takut gimana nanti anakku, takut nanti gimana sekolahnya, padinya belum ditanam, takut nanti nggak berbuah, suat pelangan. Kalau begitu mungkin keadaannya persis sama dengan Gideon ini yang latar belakangnya dipenuhi dengan rasa ketakutan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, biarpun kita manusia lemah. 2 minggu lalu saya menceritakan tentang Daud, bagaimana sebenarnya Daud itu kalau dia anggota gereja kita nggak laku, dia main musik pun nggak diizinkan dia di sini. Kalau potongannya seperti Daud. Kalau dia bilang boleh aku bantu pegang HP, nggak kita izinkan. Kalau potongannya seperti Daud. Tapi di mata Tuhan justru Daud yang keadaannya begitu itu tetap bisa jadi alat dalam tangan Tuhan. Kita udah belajar tentang Yakub, bagaimana parahnya keadaannya, bapaknya ditipunya, saudaranya ditipunya, mertuanya ditipunya. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bisa mengubah dia.
Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-34 dari Hakim-Hakim pasal 6 ini, dalam ayat 33 itu orang Midian itu, musuh itu udah datang tuh. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Israel. Jadi musuh sudah datang. Dan jumlah musuh bukan sedikit. Kalau kita balik sebentar ke pasal 7 ayat yang ke-12, kita lihat mengenai jumlah musuh itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu berkelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Wow. Bisa saudara hitung pasir di tepi laut? Begitu banyak untanya. Pasti lebih dari itu tentaranya. Kalau kita di sini mungkin nggak begitu mengerti seperti belalang banyaknya. Tapi kalau orang di Timur Tengah sana mengerti. So belalang di sana bukan kayak di sini, belalang satu loncat, sana satu loncat, tidak. Di sana kalau belalang itu lewat, itu satu kabupaten bisa gelap semua. Karena banyaknya. Jadi sekali dia lewat, semua gandum tanaman habis semua. Sekali belalang itu lewat, gelap langit itu dibikinnya. Begitu banyaknya musuhnya. Tapi di ayat 34 dari pasal 6 tadi, kita kembali ke pasal 6. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkannya untuk mengikuti dia. Apa dikatakan di sini? Orang yang penakut tadi, orang yang bersembunyi tadi, orang yang pengecut tadi. Waktu Roh Tuhan dicurahkan di atas hidupnya, waktu Roh Allah menguasai hidupnya, dia berubah. Dan dia mengumpulkan orang-orang untuk pergi berperang melawan orang Amalek dan Midian yang ratusan ribu jumlahnya itu. Jadi memang Tuhan bisa mengubah kita. Petrus yang pengecut, dibilang pengecut sih enggak juga ya, karena waktu orang mau menangkap Yesus, cepatnya pedangnya saja potongnya kuping si Malkus. Tapi waktu Yesus sedang ditangkap, orang bilang, kau ikut Yesus? Bukan. Yang lain bilang, aku rasa kenapanya kau, mana ada itu. Perempuan bilang, kenapa kau yang ikut Yesus? Iya, sumpah. Lupa perkasa ya aku ditandai. Karung begini. Pengecut. Tapi waktu kita baca dalam Kisah Rasul, akhirnya waktu Roh Allah memenuhi dia, Roh Allah menguasai dia, dia bangkit berdiri. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dan waktu dia ditangkap dan disuruh, kamu gak boleh lagi memberitakan Injil di hadapan pengadilan, dia berani berkata, mana lebih halus, aku tunduk padamu atau tunduk pada Tuhan? Berubah menjadi seorang yang berani waktu Roh Allah dicurahkan di atas kehidupan. Saudaraku, hidupmu bisa dipakai oleh Tuhan secara dahsyat. Nekat kuncinya sedikit. Sedikit lagi. Kita bisa dipakai Tuhan secara dahsyat meskipun latar belakang hidup kita banyak kekurangan, banyak kelemahan kita.
sering nyanyikan kasih setiamu yang ku rasakan. Arti di korannya, siapakah aku ini Tuhan? Bisa menetes air mata. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi bagaimanapun lemah kekurangan kita, mungkin kita seperti Gideon, takut, sembunyi, penakut. Tapi Tuhan bisa mengubah dia. Tetapi seperti waktu kita berbicara tentang Yakub, karena memang di hatinya ada hal-hal yang khusus yang menyebabkan Tuhan bisa memakai dia. Bagi dia, Tuhanlah perlindungannya. Dia mempunyai kerinduan untuk membangun rumah Allah. Ya kan itu yang kita dengar 2 minggu yang lalu. Tapi Gideon juga begitu, meskipun ada kelemahan, ada kekurangan, tapi di lubuk hatinya yang paling dalam ada hal-hal yang bisa menjadikan dia diubah oleh Tuhan. Jadi seperti Paulus ya, dia mengejar-ngejar orang Kristen kan sebelum dia bertobat. Tapi sebenarnya di hatinya dia merasa dia lakukan itu karena dia mengasihi Tuhan. Itu yang jadi alasan kenapa Tuhan bisa mengubah dia, bukan karena dia membenci Tuhan. Gideon ini juga begitu, kenapa dia bisa dipakai oleh Tuhan? Karena ada beberapa hal dalam dirinya yang menjadi dasar, yang menjadi alasan kenapa Tuhan bisa memakai dia. Saya ingin kita melihat secara cepat ini. Kita lihat di ayat 28 dari pasal 6 ini. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu. Telah ditepang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Apa dikatakan di sini? Pada waktu itu orang-orang sedang menyembah berhala-berhala. Bahkan bapaknya aja punya berhala. Kalau dibaca ayat 25, di sana ada mesbah Baal punya bapaknya. Tapi di ayat 28 yang kita baca tadi, malam-malam dia pergi ke sana, dia robohkan mesbah Baal itu. Sampai pagi-pagi di ayat 29, siapa yang merobohkan? Siapa yang merobohkan? Akhirnya ketahuan Gideon. Dan di ayat 30 dia harus dihukum mati. Karena tindakannya merobohkan mesbah Baal. Jadi Gideon ini di lubuk hatinya dia benci kepada penyembahan Baal. Nggak suka dia pada penyembahan berhala. Kalau saya berbicara tentang berhala, mungkin ibu bapak, kami pun bencinya berhala. Kalau ke kuburan, ke dukun-dukun, patung-patung, bencinya kami. Tapi dengar ibu bapak, sering sekali dalam hidup kita tanpa terasa, bahwa di hati kita kadang-kadang udah ada berhala-berhala yang lain, yang kadang-kadang kita nggak merasa bahwa itu berhala. Tanyalah orang yang menyembah patung-patung. Mereka merasa patungnya itu berhala atau Tuhan? Dia merasa itu Tuhan. Kita juga sering itu tanpa terasa. Merasa kita bergantung kepada sesuatu yang kemudian jadi berhala. Ada orang berhalanya anaknya.
Mungkin kamu merasa lucu nanti kalau aku bilang ada orang berhalanya pendetanya. Pernah nggak di gereja ini ada orang datang ingin kebaktian, waktu dia lihat saya nggak ada, pergi pulang dia? Pernah nggak? Pernah. Kenapa? Karena berhalanya pendeta. Yang sedih lagi, ada lagi orang berhalanya merek gereja. Jadi asal sudah keluar dari gerejanya, dia bilang murtad. Kan lucu, murtad itu bukan keluar dari gereja, murtad itu kalau meninggalkan Yesus. Di situ baru murtad. Bukan kalau dari GPDI umpamanya pindah ke sidang Jumat Alam, murtad tidak. Ya cuma janganlah pindah ke GKJJ atau GKMM, jangan. Kalau ke GSCA, ke Gereja Elim, ke GKII nggak apa-apa, tapi jangan GKJJ, jangan GKMM. GKJJ itu Gereja Kristen Jalan-Jalan, GKMM Gereja Kristen Mondar-Mandir. Karena kalau mondar-mandir ada bahayanya. Bahayanya apa? Saya melihat ada orang yang anggota GKJJ, GKMM, waktu dia mati berebut pendeta. Anggota aku semua bilang anggotanya karena dia kaya. Tapi ada juga orang GKJJ, GKMM waktu mati nggak ada satupun yang mau menguburkan karena semua bilang itu bukan anggota aku karena dia miskin. Tapi kalau ada orang berkata kalau keluar dari gerejanya murtad, jadi berarti bagi dia gerejanya itu berhala. Waktu penamatan yang baru lalu ada murid bilang, oh mintalah baju om satu. Bilang ada baju baru tuh, ayo ambil, janganlah yang baru, yang om sudah pakai lah. Kenapa? Supaya transfer urapannya. Jadi sekali lagi berhala lagi, ya kan berhala lagi. Karena bukan baju yang bikin transfer. Saya baca dalam kisah Rasul, waktu Rasul Paulus melayani, pernah juga orang bawa sapu tangan sama dia, Rasul Paulus. Lalu sapu tangan itu sesudah itu dibawa berdoa untuk orang sakit gitu, karena ada yang sakit, pokoknya ada anak kita di rumah sakit nggak bisa datang, kita ambil sapu tangan satu didoakan oleh pendeta, lalu sapu tangan itu nanti diletakkan di atas dia. Di dalam Alkitab memang ada, tapi kalau sapu tangan yang itu udah dibawa kemana-mana, memang sakit, mana dulu sapu tangan yang dulu, kembali lagi sapu tangan itu jadi berhala. Saya nggak usah kasih tahu di mana kampungnya, karena ini kan direkam pakai video, nanti kita buat apa CD-nya kan. Jadi kalau dibilang kampungnya, nanti kalau orang kampung itu dengar kan nggak enak. Tapi Pak Sukajaya pasti tahu, karena dulu dia pernah di sana. Di kampung itu dan beberapa kampung sekitarnya ada minyak totoken. Ada ya? Minyak totoken. Jadi kalau sekarang minyak urapan yang terkenal di Medan Maju, itu puluhan tahun yang lalu udah ada itu. Di kampung-kampung di sana itu. Tanya nanti kalau bisik-bisik karena nggak direkam, boleh tanya nanti Sukajaya ya kan. Di mana itu bilang. Dia akan memberitahu bahwa ada di sana minyak totoken. Jadi kalau ada orang sakit mereka saling tanya, ada yang kamu minyak totoken dah? Iya mas kamu minyak totoken dah? Itu katanya. Lalu rumah nih diambillah minyak totoken itu. Minyak itu yang menyembuhkan atau nama Yesus yang menyembuhkan? Nama Yesus.
kembali lagi jadi berhala. Bukan begitu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Sering dalam hidup kita ini harus hati-hati. Saya sih nggak bilang kalau ada orang sakit kita ambil minyak doakan, salah, enggak. Saya juga sering pakai, di mobil saya malah ada itu. Tapi itu bukan minyak apa-apa, itu baby oil. Baby oil yang aku beli. Jadi kenapa baby oil? Karena baby oil wangi. Jadi kalau kita tahu, kalau kan rasanya wangi daripada palsu, pedas nanti dia rasa, ya kan? Tapi sebenarnya itu nggak ada artinya, sama saja. Kalau saya ke rumah, aku nggak mau itu ini saja, pendeta kamu ambil minyak bimoli, nggak masalah, sama saja. Karena yang menyembuhkan bukan minyak, yang menyembuhkan adalah dalam nama Yesus. Yesus yang menyembuhkan. Amin. Jadi jangan berpikir kalau ada orang sakit, kalau dipukul pakai Alkitab ini sembuh, kalau pakai Alkitab itu nggak sembuh. Bukan itu, bukan itu. Iman kita kepada Yesus. Jadi saya juga seperti saya katakan itu, tanpa terasa kita sudah memberhalakan sesuatu. Apakah itu pendeta? Apakah itu gereja? Apakah itu titel? Karena juga orang ada nanti KKR, siapa siamu, apa titelnya? Kalau kayak aku ini kan S5, S1-nya SD, S2-nya SMP, S3-nya SMA, S4-nya SA soal kita, S5-nya STH. Jadi aku S5. Mungkin bisa tambah lagi SD sama STL. Setuju. Jadi kenapa Gideon itu bisa dirubah oleh Tuhan? Karena dia benci penyembahan berhala. Ada lagi di Medan sekarang, kalau mau apa-apa, khusus perjamuan suci untuk kesembuhan. Kok lucu, perjamuan suci bukan untuk kesembuhan. Tapi dia bilang, karena hanya akulah yang diberi kuasa oleh sorga. Jadi cuma dia. Aku tadi baru pulang dari sorga. Aku ketemu kan ya, kalau kira-kira di sini, aku bilang, saudara, aku baru pulang dari sorga. Dan aku di sana ketemu Pak Romi. Jadi kirim salam sama saudara semua. Saya bilang, ini dia bilang, karena dia dapat kuasa khusus katanya. Dan ini minyak urapan dan perjamuan suci, ini kuasa yang khusus diberikan kepada saya. Akhirnya ya orang hanya mencari dia. Mungkin dia tidak salah. Mungkin apa yang dia ajarkan tidaklah sesat. Tapi bagi orang lain itu bisa menyesatkan. Sama seperti teori kemakmuran. Tahu teori kemakmuran? Saudara mungkin belum pernah belajar tentang teori kemakmuran. Teori kemakmuran adalah satu pengajaran sekarang yang berkata kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti kita diberkati oleh Tuhan. Bagaimana? Amin? Kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh pasti diberkati oleh Tuhan. Amin? Amin. Jadi kalau ada di sini yang tidak diberkati berarti nggak sungguh-sungguh gitu ya. Kalau ada di sini yang susah hidupnya berarti nggak sungguh-sungguh. Hah? Jadi ada kebenarannya di situ. Semua orang yang sungguh-sungguh pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau dibandingkan, kalau begitu orang tidak diberkati, nggak sungguh-sungguh. Jadi pengajaran itu tidak salah, tapi kalau tidak hati-hati bisa menyesatkan. Jadi udahlah, kita janganlah ada hal-hal yang lain yang terutama dalam hidup kita hanya Yesus. Yesus saja sudah cukup. Tanpa ini itu. Kalau pendeta suruh bakti tidak ada pun nggak masalah. Asal ada Yesus cukup. Itu yang ada di hati Gideon.
seorang yang berani bertindak meskipun beresiko. Dahsyat ini. Berani dia meruntuhkan mesbah Baal yang akibatnya dia akan dihukum mati. Berani saudara pergi ke tempat ibadah gereja lain, lalu merusak, bukan gereja, agama lain, lalu merusak rumah ibadahnya. Berani? Tidak ya, karena itu resikonya tinggi sekali. Dan dampaknya mungkin bukan hanya kita. Dampaknya bisa jajan sampai kemana-mana bisa jajan. Kita ini kan udah jadi satu kesatuan, ya kan? Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya, itu berpengaruh pada saudara. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, pasti berpengaruh pada saya. Pasti. Kalau ada satu orang yang salah, bisa semua kita ikut orang bilang salah. Kan gitu. Tapi Gideon ini dia berani meskipun ada risikonya. Saya ingat juga Elia. Siapa Elia? Dia orang yang berani berperang. Di sana 850 nabi-nabi Baal. Dia di sini cuma satu orang. Lalu dia suruh mereka memanggil api dari surga. Tidak ada. Lalu dia berdiri dan sesudah dia memperbaiki mesbah dan menaruh korbannya di atas, dia berdoa, Tuhan, kirim apimu. Berani dia. Jangan tutup dulu Hakim-Hakim pasal 6 dulu. Coba kita lihat dulu Yakobus pasal 5. Siapa itu Elia itu? Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Wah, dahsyat sekali. Iya, tapi Elia kan hebat. Saya bilang hebat. Alkitab katakan apa dia bilang? Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Kalau tadi nasinya paku, sendoknya sekop, itu lain. Sama dengan saudara dan sama dengan saya. Lalu kenapa dia bisa menghentikan hujan? Kalau dia mau turun dari kok bisa? Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau dia manusia biasa, dia berdoa sungguh-sungguh, bisa terjadi. Gimana saudara? Kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, bisa juga terjadi? Bisa enggak? Bisa. Salah satu masalah kita, masalah saudara, masalah saya adalah selalu kita kurang berani bertindak. Lah kencang kali jadi. Ini masalah kita ya. Lah kencang kali jadi.
Lah kencang kali jadi. Belum coba. Langsung kita bilang, nanti kalau tidak jadi. Iman kita pun bilang udah nggak jadi. Padahal firman Tuhan bilang jadilah seperti imanmu. Tuhan, aku percaya Engkau membuat mujizat, tapi iman kita lah kencang kali jadi. Mulut kita bilang aku percaya, tapi hati kita berkata tidak. Kalau nanti tidak terjadi, itu yang selalu menjadi halangan bagi kita. Jadi mesti berani bertindak. Amin. Bilang kiri kanan, berani bertindak. Perkataan berani bertindak itu ada resiko. Ada resiko, tapi berani menanggung resiko. Tapi di sanalah Tuhan akan menyatakan dirinya. Jadi mulai dari yang kecil-kecil. Itu belajar iman kan gitu. Jadi jangan cara bilang, oh Tuhan, kali sudah ke rumah, gue baru 2 motor di rumah. Nggak jadi. Jadi mulai aja dulu dari yang kecil-kecil kita latihan iman. Kalau ada di sini supir bawa mobil dia penuh semua, nggak ada tempat parkir, mulai berdoa, Tuhan, aku mau parkir ini, tolonglah sediakan tempat parkir. Biar orangnya kau jadikan pula Tuhan yang kau parkir, nggak masalah bagi Tuhan, nggak masalah itu. Dia siap melayani kita dan tahu ada pula mobil yang keluar, masuk kita, haleluya. Mulai dari situ, hal-hal yang kecil dulu. Tuhan berkatilah supaya semua satu mall ini kosong, tinggal aku sendiri yang masuk. Kalau itu kan terlalu besar. mulai dari hal-hal yang kecil, mau kemana-mana nggak ada mobil, penuh semua mobil. Bilang, Tuhan, aku mau ke Medan nih, tolong ya Tuhan. Sediakan sekali ini Tuhan motor, ada satu tempat kosong untukku Tuhan. Kan hal-hal yang kecil dulu ya. Tapi dari sana kita belajar bertindak. Dan orang suka dengan itu, orang yang suka belajar bertindak. 2 minggu lalu saya berbicara tentang Tommy Hicks. Masih ingat Tommy Hicks? Yang dia pergi menginjil ke Rusia. Waktu penterjemahnya pergi, apalagi yang bisa dia lakukan? Bahasa Rusia dia nggak tahu. Semua yang hadir orang Rusia, penterjemahnya sudah pergi. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Kalau saudara yang jadi Tommy Hicks, apa saudara lakukan? Hah? Rupanya bukan kehendak Tuhan aku di sini. Kan kacau lagi kan, bukan kehendak Tuhan. Tapi Tommy Hicks kan nggak begitu. Saya udah ceritakan 2 minggu yang lalu, dia berani, dia bertindak. Dia nggak peduli tanpa juru bahasa, dia mulai bertindak, dia mulai berkhotbah dalam bahasa Inggris. Tapi semua orang yang mendengar, mereka mendengar khotbah dalam bahasa Rusia. Kok bisa ada mujizat yang begitu dahsyat? Karena dia berani bertindak. Kenapa dia bisa pergi ke Argentina mengadakan KKR? Baru pertama pendeta kampung malam pertama bikin KKR di Argentina, 200.000 orang kumpul. Siapa dulu yang waktu Peter yang ada di Medan di lapangan Merdeka? Banyak kali orang, belum sampai 100.000. Tommy Hicks sekali kebaktian pertama, pendeta kampung tidak terkenal, siapa pun tidak kenal dia. Malam pertama kebaktian 200.000, semua radio, koran menyiarkan kebaktian. Kenapa? Karena dia berani bertindak. Dia pergi ke sana, dia langsung pergi ke istana presiden. Masa-masa sukar, perang saudara, tidak ada siapapun bisa mendekati. Tapi dia berani bertindak. Dan saya sudah ceritakan 2 minggu yang lalu apa yang terjadi sampai dia akhirnya bertemu dengan John Perron. Dan dia memeluk John Perron dan mendoakan dia. Dan pintu di Argentina terbuka. Sekarang Argentina jadi negara Kristen, mayoritas Kristen. Dan seorang berani bertindak.
Kalau sudah pergi ke toko buku, seorang yang juga dahsyat dipakai Tuhan, selain George Muller yang saya sudah ceritakan ya. Masih ingat ya George Muller yang 2000 anak yatim piatu gak ada makanan kan? Kan dia berani bertindak, masuk kamar berdiri, dia ditunggunya, datang makanan dia. Tapi ada lagi satu orang yang lain, namanya Smith Wigglesworth. Waktu dia baca firman Allah, waktu Yesus berkata, kamu dapat melakukan yang lebih besar dari ini. Dia baca dalam Alkitab, Yesus bisa membangkitkan orang mati, berarti aku juga bisa. Dan dia keliling kota, tiap rumah diketoknya. Lihat dekat mata, tiap rumah diketoknya, ada satu orang mati. Dan di beberapa rumah ada orang mati yang dia doakan, dan orang itu bangkit kembali. Ya, anjuran saya sih yang gitu-gitu nggak usah ditiru dulu. Tapi paling tidak hal-hal yang kecil, mungkin mari kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita belajar bertumbuh dalam iman. Kalau kita berani bertindak dalam Tuhan, itu adalah kesempatan Tuhan memakai hidup kita. Amin. Baca di Alkitab, semua orang yang dahsyat dipakai oleh Tuhan karena dia berani bertindak. Musa dia berani bertindak, Yosua dia berani bertindak, siapa saja berani bertindak. Dan di sana Tuhan bisa mengubah hidup mereka dari yang tidak berdaya menjadi seorang yang dapat dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga yang ada dalam diri Gideon, dia adalah orang yang lebih percaya kepada firman Allah daripada perasaannya. Wow. Pernah saudara berkata, lapakak cocok? Pernah? Dalam satu hari ini pernah siapa di saudara yang udah keluarkan perkataan lapakak cocok satu hari ini? Ini belum ya? Satu minggu ini sering sekali keluar kata-kata dari hati, dari mulut kita yang berkata lapakak cocok. Kenapa kita bilang lapakak cocok? Karena tidak cocok dengan perasaan kita. Karena bagi kita perasaan kita lebih penting dari semuanya. Firman Tuhan pun kalau nggak cocok kita rasa, nggak mau kita lakukan. Iya kan? Kan banyak di Alkitab ini yang nggak cocok kita rasa, ya kan? Ya banyak, pasti banyak di sini yang nggak cocok kita rasa. Ampuni musuhmu katanya, kan nggak cocok. Itu bukan nggak mau kita mengampuni kan? Mertua kita, Cimbangta, Seninanta, Bapakta. Masih ada saudara sakit hati sama orang lain? Masih ada saudara sakit hati sama orang lain? Tidak ada lagi. Syukurlah kalau nggak ada. Tapi kalau ada kenapa? Karena ada yang kita rasa tidak cocok. Kan begitu masalahnya kan? Nah, tak cocok. Jadi itu salah satu kendala dalam diri Tuhan. Karena kita selalu bersandar pada perasaan. Dan bagi kita perasaan kita lebih penting daripada hal-hal yang lain. Ada kawan dekat, dukan dulu ada. Ada. Kenapa? Kenapa ada kawan dekat dulu? Karena cocok kan rasa. Iya kan? Cocok kurasa. Kan itu ada bahasanya, kurasa. Tapi Gideon nggak gitu. Dia ya pasti dia juga punya perasaan pasti. Tapi kalau ada pertentangan antara firman Allah dan perasaan dia pasti lebih suka mengalahkan perasaannya. Dia lebih suka melawan perasaannya. Dia lebih suka menekan perasaannya. Supaya dengan demikian dia bisa melakukan firman Tuhan. Musuhnya tadi kita udah baca, untanya saja seperti pasir di tepi pantai. Jumlahnya seperti belalang. Wah,
banyak, nggak ada hitungannya, nggak terhitung. Tapi saya selalu suka pakai angka 300.000, biarpun di Alkitab sudah nggak ada angkanya. So, mungkin angkanya lebih dari itu. Lalu waktu dia mengumpulkan orang-orang untuk pergi berperang. Kalau di pasal 7 ayat 2, berfirmanlah Tuhan pada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel membanggakan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Waktu Gideon bilang, ayo kumpul perang, lawan kita banyak, ratusan ribu kumpul. Kumpul 32.000 orang. Gideon mungkin berkata, saya minta cuman segini. Perasaannya berkata, aduh gimana ini dengan 32.000 orang melawan 300.000 orang, ratusan ribu orang. Perasaan Gideon berkata, tentaranya kurang banyak. Tapi Tuhan berkata, terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi dia tunduk. Gideon, dia lebih percaya pada firman Tuhan daripada perasaannya sendiri. Dia bilang, yang takut pulang. Ayat 3, bagian terakhir, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. 32.000 pun dia rasa terlalu sedikit. Sekarang tinggal 10.000. Gimana perasaannya? Tinggal 10.000 orang. Ayat 4, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. 10.000 pun masih terlalu banyak. Lawannya ratusan ribu. Gimana ini? Kalau kamu anak beru, mau kamu yang makan dijamu 1.000 orang dikasih makan beras 2 ayam? Apa kamu bilang? Kurang. Kalau pesta pilkada lebih kasahkan saja, lo kepiaran jadi gimana? Gimana kira-kira? Kamu anak beru? Lo usah khawatir, masak saja, beres itu. Gimana kamu bilang? Kamu ikut kan? Enggak, kenapa? Enggak cocok, kamu merasa. Kan gitu masalah. Ini yang terjadi dengan Gideon. Terlalu banyak. Ayat 6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Akhirnya cuma tinggal 300 orang yang bersama-sama dengan dia. Tapi bagi Gideon, 300 orang bersama dengan Tuhan itu lebih kuat dari 1 juta orang tanpa Tuhan. Itu maka di gereja nggak cocok demokrasi. Di gereja yang cocok teokrasi. Jadi bukan jumlah suara yang terbanyak yang menentukan di gereja. Di gereja yang menentukan apa kata firman Tuhan.
Kalau kita ada 200 orang, 190 bilang, nggak usah lagi lah kita hari Minggu khotbah, karena waktu khotbah banyak orang ngantuk. Kita nyanyi saja. Dari puas nyanyi pulang. Biarpun 190 bilang begitu, tetap itu tidak benar. Gereja Tuhan bukan tempat demokrasi. Gereja Tuhan adalah tempat teokrasi. Patuh kepada kehendak Tuhan lebih daripada perasaan sendiri. Tapi ada satu orang dalam Alkitab mencatat, ya pasti sudah pernah dengar mengenai Raja Saul. Dia perang dengan orang Filistin. Lalu Samuel sudah mau datang. Samuel udah janji nanti aku bakar dulu persembahan, udah siap aku bakar persembahan, baru pergi berperang. Samuel nggak datang. Saul udah gelisah ini, musuh tambah lama tambah dekat, musuh tambah lama tambah dekat. Udah tambah dekat, Samuel nggak datang. Ini udah bahaya. Kalau sampai musuh sudah datang nanti, Samuel belum datang, persembahan belum diberikan, kan bahaya ini. Kata siapa? Kata perasaannya. Akhirnya dia bilang, udah, aku yang bikin. Lalu dia membakar persembahan di atas mezbah. Baru dia bakar, datang Samuel. Tuhan marah. Dan itulah salah satu alasan kenapa Saul ditolak oleh Tuhan. Karena dia lebih mengikutkan perasaannya. Kenapa dia takut terlambat? Pernahkah Tuhan terlambat? Tuhan tidak pernah terlambat. Kan sering dia terus lagi hati darah, iya Tuhan kok belum tolong, ya Tuhan belum tolong, loncat di batai. Pernah begitu perasaan lu? Enggak ya? Pernah di Batam melawan saya. Waktu Lazarus sakit, orang datang, Yesus, Lazarus sakit keras. Iya, masih ada KKR 2 hari lagi nih, katanya. Diteruskannya KKR. Sana udah barang. Udah siap KKR pulang, dia udah mati Lazarus. Waktu pulang dia, turun Lazarus. Adik cinta menikah Tuhan. Hadir mimpi kayak kanan tanggung. Bicara cinta dari kentut. Artinya apa? Sekarang sudah terlambat. Karena sudah 4 hari Lazarus dikuburkan. Pertanyaan saya, pernahkah Tuhan terlambat? Lalu kenapa kamu gak sabar? Kenapa kamu gak sabar menunggu pertolongan Tuhan? Kenapa kamu gak sabar? Membelum siapa cermin makanya tak sabar. Ada kita ukur dulu dan ada segala cermin. Membelum jangka. Kenapa sih kalau kita ukur dulu? Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Percaya pada firman Allah. Kalau kita bergantung pada firman Allah akan menyatakan kuasanya secara dahsyat. Itulah alasan kenapa Gideon dari seorang yang takut, sembunyi, pengecut, dirubah oleh Tuhan. Karena dia dikuasai oleh Roh Tuhan, karena di lubuk hatinya dia membenci penyembahan berhala. Dia orang yang berani bertindak meskipun ada resiko, dan dia lebih percaya kepada firman Allah. Ada perasaannya sendiri. Tidak heran dengan 300 orang dia mengalahkan musuh-musuh tanpa korban 1 orang. Amerika dengan senjata yang canggih itu bilang, saya baca orang udah 46 orang korban orang Amerika dengan senjata yang canggih. Tapi Gideon hanya bawa buyung, obor, dan sangkakala.
Tidak ada korban satu orang pun. Kenapa? Karena dia seorang yang lebih percaya kepada Tuhan dan perasaannya sendiri. Saya percaya saudara dari firman Allah ini, kalau saudara bisa belajar dari kebenaran firman Allah ini dan mempraktekkannya dalam hidupmu sehari-hari, maka engkau akan lihat kuasa Tuhan selalu menolong. Tiap-tiap pertolongan Tuhan merupakan saat yang indah, saat yang terbaik, saat yang indah, saat yang terbaik. Saya di Jakarta selama 12 hari latihan. Itu gereja besar. Saya sampai hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sebulan 2 kali, pagi sore. Itu gerejanya cukup besar, bisa muat kira-kira 400-500 orang. Tapi kalau minggu pagi itu pakai aula yang lebih besar di lantai 4 aula, itu bisa muat 1.500 orang. Pagi-pagi jam 8, jam 10, jam 5 sore, 3 kali latihan. Musiknya, aduh, saya kagum, bagus sekali musiknya. Dan musiknya bukan kayak orang kita di muda-muda, enggak tua-tua. Udah tua-tua. Pemain keyboardnya, anak saya Siska kan pandai main keyboard di gereja juga, di gereja yang dia di sana dia main keyboard di musik, tapi jago kali itu. Di mana itu didapat itu seperti itu? Siapa yang jago main keyboard? Bapak-bapak yang buta. Dia main keyboard. Pemain bassnya bagus, ragu kayak Gus Dur. Gak buta total, tapi tidak dapat apa-apanya, dapat bergabung. Tiap-tiap kami doa semalam, doa pengerja, yang mimpin perempuan muda yang gak ada tangannya, ini putus. Jadi dia main gini, mimpin diskon, memimpin kami berjam-jam berdoa. Secara manusiawi, saya waktu lihat mereka, saya terharu. Aduh Tuhan. Tapi mereka bisa mengerti dengan prinsip apa yang dikatakan dalam firman Allah. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu baik, Tuhan selalu memberkati orang yang memang bergantung kepada Dia semata-mata. Belajar dari prinsip-prinsip kebenaran firman Allah ini, maka pasti berkat-berkat Tuhan. Kita lebih daripada mereka. Tapi pelayanan kita kok enggak seperti mereka. Saya rindu jemaat ini akan mengalami satu perubahan total. Gideon bisa diubah, Yakub bisa diubah, kita pun di tempat ini bisa diubah oleh Tuhan. Siapa kita menyanyi? Saat terindah di hadirat berkat melimpah ada padaku. Aku dipulihkan dan dibaharui. Kita rindu ada pembaharuan yang dahsyat di hati.